Work Plus tanpa diragukan adalah salah satu produk paling populer yang pernah dijual oleh Advan. Laptop ini ngasih opsi yang benar-benar oke dari segi portabilitas, performa, fitur, dan harga. Bahkan sulit nyari laptop yang lebih worth it di harganya. Kabar baik, sekarang ada beberapa varian Work Plus versi facelift, dan ini desainnya sangat unik. Laptop ini dinamakan Work Plus Heritage oleh Advan. Apa artinya heritage? Warisan? Well, mungkin maksudnya warisan budaya dan seni gitu, karena di seluruh cover punggung dan frame keyboard ada engraving yang terinspirasi jaket Akatsuki. Maksudnya motif batik Megamendung khas Cirebon, Jawa Barat. Awan-awan gitu ya, dan gue suka ini eksekusinya elegan, cukup berkelas, gak bisa lah dibandingin sama desain Advan Transformer Edition. Cocok gitu kan ya buat kalian yang pingin diakui si paling produk lokal. Udah laptop merek lokal, desainnya pun pakai kearifan lokal. Tapi semoga kualitasnya bisa diadu sama produk merek global. By the way, sama seperti Work Plus lain keluaran 2025, seluruh bodi laptop terbuat dari polimer termasuk punggung, standar untuk laptop basic di bawah 10 juta. Tapi ya untung finishing dan feel-nya agak improve dibanding Work Plus generasi pertama. Semoga lebih strong juga ya. Nah, tapi nih, sorry banget Advan belum bisa ngasih layar IPS 100% sRGB di Work Plus. I mean bisa dipahami demi ngasih prosesor dan spek cespleng di harganya, dan ini cukup untuk mayoritas user target market Work Plus. Bagi kaum power user, toh ada Advan Pixwar atau sekalian iGen yang bermodalkan layar lebih oke. Webcamnya 720p dan ada privacy shutter, jadi ini webcam standar ya untuk di harganya. Percolokan lumayan lengkap, di kanan ada slot micro SD XC, combo audio jack, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, dan slot gembok. Lanjut kiri ada dua slot USB-C 3.2 Gen 1 multifungsi yang support charging dan DP, HDMI, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1. Buat gue, port USB-C multifungsi itu udah wajib pakai banget. Alright, kalian pasti masih ingat Work Plus Gen pertama yang pakai Ryzen 5 6600H. Cukup menggemparkan pada saat itu karena laptop-laptop lain belum ada yang punya APU Ryzen seri H dengan Radeon 600 series di harga 7 juta. Well, dari kemampuan prosesor secara real world, Ryzen 5 7535HS ini belum bisa ngasih peningkatan performa. Namun, kabar baiknya sekarang udah bisa upgrade RAM guys. Ada dua kepingan 8GB DDR5 yang kepasang dan bisa di-upgrade sampai 64GB, yang berarti kekurangan utama RAM soldered Work Plus nggak perlu dipikirin lagi. Cuma ya ini konsumsi dayanya pasti naik. Hebatnya nggak cuma ada satu, tapi ada dua slot SSD NVMe yang dalam sampel kami keisi masing-masing 512GB total 1TB. Sekali lagi, Ryzen 5 7535HS bukan upgrade dibanding Ryzen 5 6600H. Secara praktis ini hanya rebrand, so buat yang udah punya Work Plus, kami nggak bisa rekomen buat tuker tambah ke laptop ini kecuali kalian suka desainnya. Meski begitu, ini performa yang masih solid dan efisien di harganya, apalagi dengan RAM yang udah upgradable. Ini adalah pilihan konten creator entry level yang paling canggih dari Advan di samping Pixwar yang pakai Ryzen 7 6800H. Ngedit-ngedit video dan rendering dijamin lebih cesplong dari opsi Ryzen 5 dan Ryzen 7 5000 series atau Core i5 generasi 11 ke bawah. Di sini kami tentu juga mau nunjukin bahwa Radeon 660M tetap Radeon 660M. Masih bisa dibilang kencang dan melampaui Iris Xe 80EU yang ada di Core i5 generasi 13 soal gaming dan produktivitas visual. Namun kalau mau performa grafis lebih maksimal buat main game, mending sekalian ambil yang udah Radeon 680M/Ryzen 7. Nah, mau digeber main game pun coolingnya nggak asal-asalan. Saat stress test, ini sistem dual fan bisa mempertahankan suhu di bawah 40 derajat Celcius pada permukaan keyboard. Makanya pas Work Plus edisi Darkboard sebelumnya, chassis ini dengan aman bisa ngehandle prosesor Ryzen 7 yang lebih powerful. Soal keyboard nih, sekarang warnanya bener-bener nyatu sama warna casing. Tidak seperti Work Plus generasi awal yang terdiri di atas dua warna, tapi nggak dikasih backlit. Paling kalau boleh saran, please tombol power dipindahin keluar keyboard, terus kasih kolom page up, page down dedicated. Touchpad ya basic, begitu juga soal speaker. Untuk mempertahankan harga Work Plus ini, nggak heran ada beberapa hal yang kudu di-keep sebasic mungkin. Daya tahan baterai pun tidak improve, hanya kuat sekitar 6-7 jam usage ringan di mode battery saver di sampel kami yang terpasang 2 SSD. Menariknya, charger USB-C yang dibundle udah nggak sebatas 65 watt, tapi jadi 100 watt.
Sekali lagi, Advan Work Plus adalah salah satu laptop merek lokal yang paling sukses, jadi nggak heran dia terus dapat update dan varian-varian casing unik macam Darkbots dan Heritage yang satu ini. Jujur, Ryzen 5 7535HS itu sulit dilawan laptop-laptop Core i3 dan i5 14 inch 6 jutaan lain yang ada di pasaran. Kadang ada Ryzen 5 atau Ryzen 7 pun itu masih 5000 series. Kekurangan utama laptop ini ya tinggal soal layar aja ya, belum 100% sRGB. Jadi kalau misal Advan ngeluarin Work Plus yang lebih mahal 500.000 tapi pakai layar IPS 100% sRGB, wah itu mantep banget dan sangat bisa kami rekomendasiin ke lebih banyak anak DKV dan content creator. Di luar itu, kami happy ada laptop yang bisa mengintegrasikan elemen budaya Nusantara secara keren dan tidak kelihatan memaksakan. Kalau disuruh milih antara Work Plus polos atau Work Plus Heritage, gue yang demen desain minimalis pun akan milih Advan Heritage karena nggak kelihatan bosenin. Itu dulu aja pendapat singkat kami tentang Work Plus Heritage dari Advan. Soal menang-mending, kami serahkan ke kalian di kolom komentar. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.